Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator berikutnya, yaitu indikator hak sipil dan kebebasan. Di indikator ini juga, di klaster ini, mohon maaf, di klaster hak sipil dan kebebasan ini terdapat 3 indikator, yaitu indikator registrasi dan kepemilikan akte kelahiran, kemudian ada indikator partisipasi anak dan informasi layak anak. Kita masuk ke indikator anak yang diregistrasi dan kepemilikan kutipan akta kelahiran. Nah, ada 7 pertanyaan Bapak Ibu di indikator ini. Jadi, dan ini salah satu indikator yang menanyakan kegiatan 2 tahun. Jadi kegiatan yang tahun dinilai dan tahun sebelumnya. Jadi ini sama dengan indikator kesehatan juga. Di indikator kesehatan juga, di klaster kesehatan, mohon maaf, di klaster kesehatan juga ada pertanyaan yang menanyakan kegiatan 2 tahun. Jadi pertanyaan pertama, persentase anak yang diregistrasi, dan pertanyaan kedua, anak yang mendapatkan kutipan akte lahir 2 tahun terakhir. Jadi tahun penilaian dan tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya ini tahun 2024, yang dinilai itu adalah tahun 2023 dan tahun 2022. Jadi yang dilampirkan itu 2 tahun. Nah, penilaiannya itu, evaluasinya itu di 2024, tapi yang dievaluasi adalah kegiatan 2023 dan 2022. Kemudian sama juga di pertanyaan ketiga terkait dengan kartu identitas anak selama 2 tahun terakhir juga. Jadi ketika ada pertanyaan 2 tahun terakhir, artinya tahun penilaian, kemudian tahun sebelum penilaian. Kemudian apakah ada mekanisme untuk peningkatan register kelahiran, kepemilikan akte lahir, dan KIA, ini terutama bagi anak AMPK. Jadi, dan ini masih banyak yang belum memiliki. Hampir banyak yang dilampirkan itu adalah mekanisme secara umum. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang berada pada posisi anak membutuhkan perlindungan khusus? Apakah ada mekanisme untuk melakukan peningkatan registrasi akte kelahiran dan kepemilikannya? Kemudian, pertanyaan berikutnya masih sama, jadi saya ingatkan kembali, setiap sumber daya manusia itu akan selalu ditanyakan, apakah sudah mendapatkan pelatihan terkait konvensi hak anak? Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan ke-6, apakah ada kemitraan antar perangkat daerah? Jadi, ini antar perangkat daerah, bukan kemitraan dengan lembaga lain. Jadi, kemitraan lembaga lain itu ditanyakan di masing-masing 24 indikator tadi. Apakah ada kemitraan di setiap indikator? Kemudian program inovasi. Untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan, apakah kabupaten kota memiliki inovasi-inovasi? Nah, terkait inovasi, tentu ada beberapa syarat-syarat. Ya, sesuatu yang baru di daerah tersebut, kemudian ada dampak yang bisa kita lihat, dan memang kita mesti mengakui bahwa inovasi itu banyak sekali, meskipun tidak tertutup kemungkinan di tempat-tempat di indikator lain juga ada inovasi, tapi yang hampir lengkap itu selalu banyak kami temukan itu di klaster kesehatan. Jadi inovasinya lengkap, mulai dari kondisi awal, kemudian proses, kemudian kondisi akhir, dan dampak. Jadi laporan mereka itu cukup lengkap. Jadi kita berharap lampiran-lampiran nanti di inovasi ini juga begitu lengkap. Jadi ada laporannya seperti apa, kondisi awalnya, prosesnya bagaimana, kemudian kondisi akhirnya seperti apa, dan KIE tentunya. Kemudian masuk ke indikator informasi layak anak. Nah, lembaga layanan informasi anak, apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia? Informasi layak anak tentu kita paham semua, ada perpustakaan, ada taman baca yang seharusnya bisa kita tumbuhkan di setiap kabupaten kota. Kemudian berikutnya adalah apakah pusat informasi sahabat anak sudah ada yang terstandardisasi. Jadi pusat informasi sahabat anak itu adalah
suatu tempat yang di tempat itu bisa diakses oleh semua anak-anak kita. Jadi dia bisa mendapatkan informasi. Jadi ada satu tempat, ada satu lembaga sehingga anak-anak bisa mengakses informasi-informasi yang ramah. Kemudian jumlah anak yang mengakses lembaga layanan informasi layanan per tahun selama 2 tahun terakhir. Jadi ada lagi-lagi pertanyaan data-data yang mengakses. Nah, pertanyaan ini juga termasuk pertanyaan AMPK. Jadi, apakah di informasi layanan yang umum itu ada anak AMPK, misalnya anak disabilitas yang mengakses. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini lain pertanyaannya. Jadi kalau tadi di informasi lembaga layanan anak yang misalnya di perpustakaan, taman baca, apakah ada anak AMPK yang mengakses? Tapi di pertanyaan kedua itu ditanyakan di fasilitas. Fasilitas-fasilitas AMPK misalnya. Apakah tersedia informasi layanan? Jadi misalnya di LPKA, LPKS, kemudian panti asuhan, di balai, loka, atau di tempat-tempat lain yang khusus untuk AMPK. Berikutnya, tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak. Nah, ada beberapa yang kami lihat lampirannya tidak relevan ketika pertanyaan mekanisme. Jadi, mekanisme tentu proses pengawasan atas konten-konten informasi, misalnya di perpustakaan. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme pengawasan atas buku-buku. Begitu juga misalnya jika di tempat-tempat internet, tempat informasi internet. Bagaimana mekanisme pengawasan? Kemudian masih ini pelatihan konvensi anak. Jadi setiap indikator itu akan selalu ada pertanyaan apakah sumber daya penyelenggara di indikator tersebut sudah dilatih atau sudah menerima pelatihan konvensi hak anak. Begitu juga dengan karena kementerian juga sudah melakukan standarisasi, apakah sumber daya manusia pengelolaan informasi bagi anak atau bisa terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak. Kemudian ke-8, kemitraan antar perangkat daerah dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layanan. Nah, bagaimana misalnya kemitraan antara dinas pendidikan dengan perpustakaan. Begitu juga di lembaga tadi, di pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana kemitraan antara perangkat daerah penyediaan informasi layanan di tempat-tempat AMPK, jadi di tempat-tempat layanan. Misalnya di LPKA, LPKS, kemudian panti asuhan dan lain-lain. Lagi-lagi di pertanyaan terakhir di indikator ini, inovasi dalam pemenuhan hak penyediaan layanan informasi layanan. Apakah perpustakaan, taman baca misalnya, atau kelompok baca masyarakat itu punya inovasi terkait informasi layanan. Indikator yang ketiga itu pelembagaan partisipasi anak. Nah, ini Bapak Ibu, SK Forum Anak, jadi nanti berapa persen? Kalau kita lihat hampir semua kabupaten kota sudah punya forum anak di level kabupaten kota. Nah, namun pertanyaan berikutnya, apakah ada peningkatan kapasitas? Jadi selain melampirkan SK, pertanyaan berikutnya, apakah ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan, BIMTEK, terutama untuk menguatkan perannya forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Nah, jadi termasuk juga partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, misalnya dalam perencanaan musrembang anak misalnya. Kemudian yang kedua, apakah forum anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? Nah, ini pertanyaan. Jadi saya ulangi kembali, beberapa kabupaten kota justru kegiatan musrembang ini, keterlibatan forum anak dilampirkan di kelembagaan. Peran forum anak atau keterlibatan forum anak pada penyusunan regulasi. Padahal ini sudah ada pertanyaan tersendiri. Jadi jangan melampirkan kegiatan perencanaan keterlibatan musrembang anak-anak kita di pertanyaan kelembagaan. Kemudian forum anak, kelompok anak berperan sebagai 2P, dan ini nanti Bapak Ibu akan menginput atau mengisinya dalam metrik yang sudah disediakan di dalam aplikasi.
terkait dengan 2P anak-anak pada 24 indikator. Nah, pertanyaan berikutnya yang keempat sama, apakah forum anak juga mendapatkan pelatihan konvensi anak? Termasuk juga kegiatan peningkatan pengetahuan, apakah ada perangkat daerah yang lain? Kemitraan. Jadi, kemitraan ini akan selalu ada di setiap indikator terkait peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi forum anak. Nah, kita yang berharap, jadi forum anak ini meskipun memang dibina, kemudian diasuh dan dilantik oleh DP3A, Dinas PPPA, tapi tentunya kita berharap OPD lain itu juga turut terlibat dalam upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Jadi kita berharap OPD lain mengajak forum anak atau kelompok anak untuk peningkatan kapasitas forum anak kita. Kemudian, apakah tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping dengan forum anak? Nah, jadi kami berharap Bapak Ibu kabupaten kota pada saat menyusun organisasi forum anak itu sudah disiapkan. Jadi mulai dari pembina, pendamping, fasilitator, sekretariat forum anak, kemudian tim kode etik, lalu pengurus forum anak itu sudah disiapkan. Nah, dengan terbentuknya semua organ-organ ini, maka kita bisa melihat bagaimana mekanisme koordinasi mereka antara forum anak dengan pendamping, antara forum anak dengan fasilitator, fasilitator dengan pendamping. Dan jika terjadi hal-hal tertentu, kira-kira bagaimana perannya tim kode etik. Maka kita berharap dalam SK itu semua organ-organ forum anak itu sudah harus disiapkan. Pertanyaan terakhir masih sama, jadi di setiap akhir dari pertanyaan indikator itu selalu ada kegiatan inovasi dalam peningkatan forum anak atau kelompok anak. Apa-apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh forum anak. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.